students, and these students are from the program of apa Reka Cipta, RBT, and of course agricultural science students from the three programs. So yes, without further ado, I think the topic will be delivered by the Bu Devi, a little bit about sexual propagation, and later proceed with the sharing sessions on the sesame in the sandy soil ataupun bijan di tanah beris lah kalau di Malaysia. Okay, bijan di tanah beris. Kita tahu bijan actually is quite, bukanlah dia, it's not familiar sangat lah dekat Malaysia. Tapi dekat Indonesia of course mungkin dah ditanam secara besar-besaran lah in commercial, tapi di Malaysia tidak belum lagi. Okay, and again we are glad to have Dr. Devi here. So if you have any questions during the sessions on, please you can raise your hand or you can write at the chat room there. Okay, so it's a little bit of introduction. So let me welcome Dr. Devi to proceed her lecture. Thank you. Okay, thank you very much. Selamat pagi. Good morning for all from UPSI. I'm from Surakarta Agriculture Faculty from Unisri. I'm very happy. The first time I can recognition with UPSI by my friend Mrs. Siti Virus. Terima kasih atas kesempatannya sehingga itu pada pagi hari ini harus mengorbankan waktu di dalam conference. Mestinya ada kegiatan, namun priority to me because we can lecture. OTM ini adalah karena kita bersama itu first topic, maybe I talk about lingkup dan sasaran pembelajaran, propagation and propagation. Sorry Bu, interrupting you. Suara kurang jelas ya Bu. Baik, pertama saya sampaikan mungkin banyak rangkaian pembedaan musim lipat gandaan dari sel dan organisme, jadi memiliki tujuan untuk mempertahankan keberadaan jenis atau eksistensinya di dalam pertambahan jumlah. Kemudian melalui pertambahan ini terwariskan untuk menjaga terpeliharaannya sifat-sifat penting dari tanaman ini. Penting sekali di dalam mengembangkan bidang tani. Sehingga di dalam bidang tanaman baik kita jumpai secara seksual and aseksual, dan baik seksual dan seksual. Duplikasi diri di sini di dalam proses reproduksi atau perbanyakannya. Duplikasi ini dikenal oleh satu mekanisme pengendalian kehidupan baik di tingkat sel melalui perbandingan, dan di situ ada susunan yang sangat bermanfaat, sangat penting. Duplikasi lainnya yaitu penyusunan DNA kita pahami sebagai ilmu dasar bahwa di situ ada gasan nitrogen, kemudian gula, deoksiribos, serta fosfat. Nah, ini pembelajaran sel ini teman-teman mahasiswa bisa memahami melalui proses meiosis maupun mitosis. Nah, sebelum saya sampaikan pada sesama
Ini kaitannya dengan perbanyakan tanaman atau propagation because design can propagation by sexual. Sistem penggandaan informasi genetik untuk bagian ini dapat kita lihat melalui konsep dasarnya, sehingga sifat yang diwariskan melalui penggandaan informasi genetik bisa berupa bentuknya, form, color, kemudian resistensi, kemudian tolerance, serta potensi hasil. Bagaimana kita mau mendapatkan hasil yang tinggi maupun hasil yang berkualitas. So in Indonesia, quantity and quality product ini sangat berkaitan sekali dengan kondisi awal suatu kondisi dari kualitas. Nah, bagaimana kita di dalam mengendalikan sifatnya atau tipe-tipe pengendalian sifat ini dikendalikan oleh suatu gen, dikendalikan juga oleh banyak gen dan sifat yang poligenik, misalkan dari hasil panen. Kemudian siklus hidup tanaman, teman-teman atau all of you sudah memahami tentang tanaman dewasa sampai bagaimana di dalam proses pembelahannya sampai pada perbanyakannya melalui biji maupun tanpa melalui biji, sehingga melalui potensi ini akan dihasilkan tanaman dewasa. Lihat seperti ini bagaimana siklus hidup tanaman ke dalam prosesnya. Misalkan suatu tanaman dapat menghasilkan keturunannya yang sama melalui proses pentahakan. Nah, kita melihat bahwa tipe perbanyakan tanaman ini kita lihat dari tanaman induk bisa melalui jaringan vegetatifnya, juga melalui penyerbukannya, yaitu bisa sendiri ya maupun penyerbukan silang. Kemudian ada jaringan vegetatif melalui cara-cara stek, sambung, tutup jaringan maupun sangkok. Saya rasa di sini di Malaysia sudah melakukan kegiatan praktikumnya di laboratorium. Kemudian juga di Indonesia, tepatnya di industri, ini ada kegiatan untuk praktikum di dalam perbanyakan secara vegetatif untuk tanaman hias, tanaman buah, serta juga tanaman sayuran untuk perbanyakan pada umumnya menggunakan ini. Ini kita dapat melihat contoh-contohnya. Kemudian sekilas saya menyampaikan pembiakan seksual. Ini tanaman secara pembangkitannya secara seksual, adanya kelamin jantan dan betina. Saya rasa semuanya contoh sudah memahami akan hal itu dan melalui beberapa cara untuk melakukan peristiwa penyerbukan, mulai dari sampainya sebut sari ke kepala petik sampai pada pembuangan. Begitu. Kemudian juga ada kelebihan dan kekurangan, itu pasti ada. Bagaimana kita dapat mempersiapkannya apabila ada kekurangan. Nah, mungkin waktu mulai fase generatif ini agak lama, sifat-sifat kekurangannya bisa tidak sesuai dengan kebutuhannya, karena anak itu ada beberapa suruh dorong kalau ada typo juga kelebihan itu saja. Baca dan tambah yang patut kalau ada lah, sama tengok kalau ada typo. Dokter Azari itu kelebihannya pada kebun di tajam mata itu tempat bicara kami ada tajam mata kemudian ada ya, nah, seperti itu juga kelengkeng, apa yang kalau di Malaysia istilahnya kelengkeng. Oke lah, kita masuk. Ada apa chat jalan kulit buahnya putih. Ya. Nah, kemudian yang aseksual kita pahami di sini ada bisa melalui stek akar, kemudian stek daun ya, kemudian pembiakannya dapat perbanyakan tanaman secara aseksual ya, dapat terjadi kurang lebih 100% secara alami, kemudian lebih
supaya efisien dan efektif ini dilakukan dengan perbanyakan. Kita juga melihat beberapa contoh jenis-jenis biji non-sidur, biji apogenetik istilahnya seperti itu, kita jumpai pada buah manggis. Kemudian juga berasal dari jaringan yang identik dengan induk, yaitu buah jeruk, mangga maupun alpukat. Kemudian melalui cangkok, ini indikasi akar dan tujuh adventif ini mulai dibuka. Juga penyambungan dilakukan. Demikian halnya yang banyak kita lihat ini ada bentuk jaringan. Hanya saja untuk praktek-praktek di sekolah kami atau di fakultas kami belum begitu banyak, masih terkendala bahan, sehingga hanya cukup untuk pengetahuan secara umum menerapkan pembuatan media tanam, menggunakan jenis media tanam melalui filter itu, hanya saja untuk perbandingan secara banyak besar-besaran kita masih melakukan magang atau pelatihan ya, terhadap mitra kami. Kemudian struktur vegetatif yang khusus, rekan-rekan tentunya akan melihat ya, pada umbi lapis, kemudian umbi sisik atau bisa dijumpai pada bunga lili, umbi batang, ada kentang, umbi akar, bentuk wortel, dan rhizome. Nah ini Bu Virus ini juga sudah berbincang dengan kami untuk kegiatan June Lecture kemarin melalui herbal, itu tanaman obat. Nah ini banyak menyinggung tentang rimpang ya, sehingga ke depan kita juga banyak membicarakan dalam hal ini untuk tanaman herbal. Kemudian cara batang seperti pada pisang seperti itu. Nah, saya rasa itu untuk rekan-rekan, kelemahan dan kekurangan dari pembiayaan aseksual ini membutuhkan bahan induk yang banyak untuk dipergunakan sebagai bahan asal di dalam mempersiapkan materialnya. Kemudian apabila tanaman kurang bagus atau kurang kokoh, ini tentu saja menjadi suatu hal kelemahan atau kekurangan di dalam proses perbanyakan secara aseksual itu. Tentu saja juga tidak lepas dengan biaya yang lebih mahal. Nah ini kita dapat menyaksikan beberapa contoh yang kita bisa lihat sebagai perbanyakan secara aseksual. Juga bagaimana manajemen pendidikan berbasis pembiayaan aseksual ini tentu saja tidak lepas dengan pemilihan kita di dalam menentukan benih. Benih ini adalah awal kesuksesan di dalam melakukan plan propagation, misalkan belajar lagi nih, terlalu banyak Leo. Sehingga perlu pengetahuan tentang teknologi benih yang bebas penyakit, siap bebas penyakit. Ada yang kami ikut campur ya, sehingga sortasi di awal itu sangat penting malam. Dan harus benar sesuai dengan. Nah kalau kita lihat nanti pada varietas Sishen atau Wijen itu banyak sekali jenis varietasnya. Oke, Bani Kancel Nina. Varietas yang OBS yang perlu kan pakai saja. Indonesia khususnya di Pulau Jawa, sehingga kita harus jeli di dalam mensortirnya, karena apabila nanti walaupun pakai Yopot kita guna quality dari seed kualitas benih akan sangat berperan dalam menentukan jenis tanaman. Nah ini sebagai pemula tentu saja tidak lepas dari upaya bagaimana perbaikan sifat-sifat tanaman agar mempunyai nilai yang lebih baik. Apalagi Indonesia ada tahapan-tahapannya, benih dasar, benih pokok, sampai pada benih bersertifikat, dan akhirnya sampai pada petani. Nah, ini adalah beberapa manajerial untuk proses yang terjadi sejak benih ini dorman sampai bibit yang fiber, tergantung pada viabilitas benihnya, kondisi lingkungan, tingkat dormansi benih,
Kemudian populasi tanaman, jarak tanam, karena tanaman satu dengan yang lain ini berbeda. Kemudian juga kedalaman di dalam menentukan kedalaman tata letak dari benih itu sendiri. Ada yang perlu cukup 3 cm, tapi ada juga yang jenisnya ada kita pilih yang agak dalam dikarenakan juga mungkin kondisi lingkungan ya, seperti itu. Saya rasa ini bisa menjadi suatu hal yang menjadi pertimbangan depend on. Kemudian teknik penanaman, direct seeding dan transplanting. Saya rasa itu. Kemudian nanti akan kami buka acara diskusi. Hanya saja saya ingin memperkenalkan di awal tadi saya agak terlambat gabungnya. Jadi sekilas ini gedung kami, teman-teman, juga Ibu Virus, bahwa di Solo ini ada kampus namanya Universitas Muhammadiyah di Surakarta. Nah, kami ada salah satu di fakultas di situ, ada 6 fakultas di tempat kami. Akan kami perkenalkan di sini. Nama saya Dewi Manurhayati, sekaligus sebagai dosen pada pendidik di Fakultas Pertanian. Rekan-rekan kami banyak di Virus, itu ada 10 ya, termasuk saya. Gitu, sehingga fakultas kami ini tidak juga baru saja muncul, namun juga sudah agak lama. Hanya saja teamwork dari teman-teman ini sekitar tidak begitu banyak, karena ada yang selesai tugas, ada yang istilahnya pensiun ya, gitu ya, selesai jobnya. Kemudian total hanya 10. Pendidikan saya ini kami awali di S1 saat itu di Surakarta, kemudian S2 dan 3 ini kami berada di Yogyakarta. Solo and Yogyakarta approximately about 50 kilometers, sehingga tidak terlalu jauh ya, about 2.5 hours from Solo until Yogyakarta. Saya tinggal di tengah-tengah kota Jogja dan Solo. Stay in middle from big city, my city in Klaten. Publikasi saya banyak membicarakan, banyak mengangkat bidang tanaman industri. Salah satunya adalah tanaman wijen. Tanaman wijen ini sebagai tanaman obat juga, sehingga banyak di daerah Jawa Tengah ini berkaitan dengan produksinya, gitu, mahasiswa dan Ibu Virus, sehingga kami mengangkat termasuk membudidayakan mulai dari sekitar berapa ya, 5 tahunan, 10 tahunan yang lalu ini sudah kami awali mulai dari skala laboratorium. Publikasi kami ada effect of cancer, kemudian pertumbuhan sisen, kemudian aplikasinya pada berbagai macam manner, serta beberapa varietas ya, gen dan soil baik. Dan kami juga memiliki presenter pada rekan-rekan di ISJAPA dan di topik jarak pagar dan International Conference in Semarang, Seoul and Thailand. Kemudian pengabdian masyarakat. Nah, ini yang kami sampaikan. Saya rasa ini menarik sekali bagi kami di Indonesia maupun di Malaysia apabila hal ini diterapkan atau dikolaborasikan, bahwa empowerment atau pengabdian masyarakat begitu itu. Ini juga kegiatan yang menarik bagi petani wanita di dan pasir pantai yang namanya in Purworejo City. Purworejo City is in Central Java, sehingga ini merupakan suatu yang menarik. Keunikan dari lahan pasir pantai ini kita angkat karena wanita-wanita kami di sana
bisa mengembangkan dan bisa beraktivitas di dalam kesehariannya melalui salah satunya melalui budidaya tanaman ini. And then my topic pengembangan ekspor tenun sarung boyo. Nah ini mungkin rekan-rekan di Malaysia sering menggunakan sarung. Nah, ini, sarung ini bisa, maksud dari kami adalah bahannya itu sangat lembut. Oke, untuk perkenalan kami juga sudah menyusun beberapa buku. Beberapa yang dapat kami sampaikan di sini adalah berkaitan dengan mata kuliah saya, potensi tanaman obat, kemudian taman, kualitas tanaman hijau berbasis bahan organik, serta pemupukan organik untuk tanaman kacang hijau, serta perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. Ini kami pernah mengajukan studi dengan topik ekstraksi spesial budidaya pada penggunaan sirup dan fermentation, serta masih pada budidaya wijen menggunakan arang aktif. Nah ini kita dapat saling bersapa atau diskus nantinya melalui email ini. Nah itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian di awal apa kaitannya antara Susan dan Cindy saya di sini adalah kita melihat dari Indonesia itu bahwa lahan pasir pantai merupakan lahan yang marginal, di mana semuanya ini salah satu lahan marginal ini memiliki potensi sebenarnya di Indonesia. Namun kita perlu memperhatikan bagaimana upaya untuk mensikapinya atau mengkondisikannya. For first information, Java Island have about 80,000 km tentang luas bahan pantai di Indonesia. Kemudian bahan induk pasir pantai itu sendiri didominir oleh fraksi pasir, sehingga kita dapat bayangkan para mahasiswa bahwa proses ini merupakan suatu jenis tanah yang BPN-nya itu cukup banyak, prosesnya total kurang dari 2%, kemudian daya simpan airnya cepat, daya hangat airnya juga cepat, serta fraksinya itu didominir oleh pasir lebih banyak atau lebih besar dari 70%. Nah ini yang menjadi potensi bagi kita semua adalah mendapatkan cahaya yang penuh, cahaya yang banyak, kecepatan angin yang tinggi, intensitas yang tinggi untuk melakukan suatu manipulasi lahan agar lahan pantai ini dapat dimanfaatkan sebagai saya rasa teman-teman di sini, tepatnya di Indonesia, ini sudah pernah melakukan eksperimen atau kegiatan di dalam mensikapi lahan marginal. Nah ini manipulasi ini begitu banyak sebenarnya. Kita dapat memilih baik organik manure, kemudian mulsa, maaf ini salah di sana, mulsa, kemudian penggunaan tanaman pematah angin, lalu penggunaan sistem monokul, kemudian hidrologi dan irigasi. Di sini salah satunya kita pahami bahwa lahan pasir pantai ini berasal dari abu vulkanik, gaya angin yang bersifat akumulasi. Maaf ya Bu, mau nanya. Sekarang Ibu di slide presentation yang baru ke ataupun yang lama ya? Iya, Ibu
Ini saya tadi langsung masuk pada topik yang kedua. Baru ya? Ha. Yaitu Sebab saya kalau kami di sini masih tengok yang lama lagi lah Bu. ya, Ke harus di stop dulu sharingnya. Kemudian di iya, sharing baru. tadi untuk awal Saya baru Ya Bu. tidak mengikuti kami ya. Mungkin sekilas saya sampaikan ini adalah berkaitan dengan topik yang pertama karena perbanyakan untuk sistem ini juga sangat menentukan sekali sehingga Okey. kebanyakannya ya, sehingga di awal saya sampaikan terlebih dahulu itu kemudian untuk pertanyaannya saya ikutkan di dalam kegiatan ini. Maybe for all of you, you can see about my faculty, my campus in Solo. Glad to meet you in Surakarta. We have small faculty from 6 faculties in university. There are education faculty, law, economic, social, architect, teknologi food ya, and agriculture. So in the first time I will follow you. I introduce myself. My name is Dewi Razan Hayati. Sebagai dosen ya, di sini dan sekaligus kami pendidikan selama 3 tahap. Ya, di Indonesia itu ada S1, S2, dan kemudian S3. Nah, kalau di Malaysia apa ini? Untuk tingkatannya saya nanti bisa disampaikan oleh Ibu Virus. My S1 saya atau sarjana pertanian, saya menempuh di Surakarta di Universitas Negeri Surakarta atau UNS, and then S2 and then UTM, University Gajah Mada, familiar, and then S3 and Gajah Mada. There are many publication, di antaranya adalah 4 yang saya sampaikan di sini berkaitan dengan judul atau topik saya tentang sisam. Ya, mulai dari tahun sekitar 10 tahun yang lalu kami sudah berkecimpung tentang ketertarikan karena masyarakat di sekitar Surakarta itu ada yang membudidayakan sisam hidup, maka kami dampingi mulai dari tingkat laboratorium kami lakukan juga, and then one region and to our region atau Central Java daerah istimewa Yogyakarta, East Java from Central Java. Kemudian and then Express Center I have present in East Java, and then Central Java in Thailand. Kemudian and then pengabdian masyarakat di empowerment seperti itu di tempat kami pengabdian masyarakat. Ini ada kegiatan di antaranya adalah kegiatan pembuatan kaligrafi atau biasan gitu ya, bertuliskan berhuruf Arab. Kemudian kami berkecimpung di sini tentang pengembangan kelompok tani region wanita ya di daerah region Purworejo untuk Central Java, dan Semi-Semi.
UBPE pengembangan ekspor tenun sarung. Mungkin teman-teman di Malaysia ada yang suka menggunakan sarung. Nah, ini kami mendampingi UKM atau pengusaha kecil masyarakat yang memproduksi semacam tenun sarung seperti itu, sehingga pada musim kemarau atau musim panas itu nyaman bagi jika dipakai di wilayah Sukoharjo. Kemudian ada beberapa menu goods yang dapat kami sampaikan. Salah satunya beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini berkaitan dengan topik saya, yaitu kualitas tanaman licin berbasis bahan organik. Kemudian ada juga yang baru saja muncul, ini tanaman kacang hijau, ini tanaman organik, tata taman dan potensi tanaman organik. Kemudian pertanyaan hati ini adalah suatu pencatatan lingkungan dari karya kita. Saya rasa rekan-rekan di UPSI juga Bapak Ibu dosen mengajar ini melakukan pelindungan terhadap karya-karyanya, lalu proses eksplorasi stevia, kemudian yang kedua peran alam aktif di dalam budidaya madu. Selain itu kemudian kita bisa berkomunikasi melalui email maupun WhatsApp yang ada di tempat yang sudah kami sampaikan. Kemudian berkaitan dengan topik yaitu sesam emission disorder, sangat berkaitan satu dengan yang lain. Sesam itu adalah jenis tanaman industri yang memiliki spesifikasi tanaman ini suka dengan cahaya matahari. Nah, sehingga kalau kita memilih sandy soil ini suatu hal yang pas. Hanya saja kekurangannya adalah kita harus bisa memanipulasi, kita harus bisa mengkondisikan kondisi sandy soil ini bagaimana agar bisa dimanfaatkan untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya tanaman organik. Kita tahu bahwa sandy soil ini sebagai lahan tanah salah satu dari lahan marginal yang memiliki kesuburan tanah yang rendah, intensitas cahaya matahari yang tinggi, kecepatan angin yang tinggi, sehingga dibutuhkan suatu manipulasi lahan. Dengan cara apa? Memperbaiki, mengkondisikan agar baik melalui bahan organik, penggunaan mulsa, pematang angin, sistem lorong dan hidrologi maupun irigasi. Nah, ini ciri-ciri dari lahan pasir. Kita pahami bahwa porositasnya itu sangat poros, ya. Totalnya kurang dari 40%. Daya simpan airnya itu cepat hilang atau tingkat melepaskan airnya itu tinggi, serta vaksinnya ini didominasi vaksin pasir. Saya rasa itu. Kemudian mengapa kita bisa mengembangkan atau mengkondisikan tanaman lahan pasir? Kita lihat, ya mungkin tidak jauh beda di Malaysia. Kondisinya itu kami datangi sebelum kami pulang dengan rekan-rekan kami di daerah, dan akhirnya bisa tumbuh subur seperti ini. Tapi salah satu manipulasi perlu kita sampaikan secara singkat di sini bahwa Lur agricultural ini kita pahami saat ini bahwa lahan-lahan di lahan pertanian ini semakin rendah kesempatan kecukupannya, karena kita tidak bisa lepas dari kemajuan suatu industri. Sementara di sisi lain kita juga harus bisa manage plan for propagation, sehingga jenis tanaman apa yang dapat kita kembangkan pada suatu area yang mana area ini dapat bisa mencukupi kebutuhan baik
untuk lokal, regional, internasional, maybe melalui tanah marginal. Sehingga simply biotech agriculture, I think by fertilizer you can use, and then the kind of varieties menjadi suatu kunci yang penting, suatu menjadikan kita memilih lebih tepat, sehingga oil seed crop ini bisa terpenuhi melalui pengelolaan yang baik atau manajemen plan, sehingga diberi benefit crop yang dalamnya itu penuh dengan functional food. Kita tahu bahwa sesam ini menjadi suatu crop yang memiliki functional gizi. Nah, sekian info saja untuk rekan-rekan mahasiswa dan ibu Bagus bahwa kami memiliki roadmap jam tahun 2011 sampai tahun 2018 sampai 2021, dan kami tampilkan masih sekilas pada uji multilokasi dengan memilih beberapa jenis varietas yang tepat. Nah, ini perjalanan kami dalam keinginan untuk mengembangkan sesam. Kami lebih fokus hanya pada daerah yang lahan marginal. Itu kemudian kita bisa melihat sekilas di sini pada tahun pertama tahun 2011, 2012 sampai 2018 ini kita mulai dari lahan produktif, kemudian teknologi pilihan dengan pengeluaran itu tadi, kemudian sampai pada ujian lahan pasir pantai. Kemudian tahun 2014 ini masih pada uji bagaimana cara pemberian pupuk kandang yang apakah di awal, di tengah, atau di akhir ya, itu. Kemudian kita mengetahui produk yang spesifik itu seperti apa, spesifik ujian yang pertama dengan pasir pantai, sampai kesiapan kami di dalam mempersiapkan untuk material yang layak untuk ekspor. Kita tahu bahwa di Indonesia itu masih kurang ya di dalam produksi sesam atau jam. Bisa dikata 1 tahun itu kita masih kurang sekitar 1.500 ribu ton ya, sehingga masih banyak kesempatan kami khususnya rekan-rekan di Indonesia, masyarakat di Indonesia untuk mengembangkan hal ini. Ini beberapa kegiatan. Kita tahu bahwa rekan-rekan perlu mengetahui juga benefit sesam, akan dengan vitaminnya, ya, kemudian juga kandungan unsur-unsur yang lain, ya, kemudian protein, ya, mineral, ya, sehingga hal ini bisa digunakan untuk industri farmasi, kosmetik, ya, karena ada kalori, protein, lemak, ya, seperti itu, sehingga besarnya peran ini menjadikan tiap tahun perlu ada peningkatan produksi karena permintaan pasar yang cukup tinggi. Saya membaca sekilas di informasi bahwa di Malaysia ini juga ada pengumpul sesam seed ya, dengan berbagai kualitas serta harga yang berbeda-beda. Saya rasa tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Ada juga sebelum dikirim ke
negara lain untuk kepentingan ekspor. Ada pengepul yang mengumpulkan jenis-jenis wijen yang terbaik begitu sehingga uji kadar minyaknya ini tinggi. Maka kita perlu juga melihat tampilan dari jenis-jenis varietas wijen. Nah, ini sekilas tentang morfologi sisen, plant, flower, kapsul atau kolong ya Pak, Indonesia di kolong, kemudian seed and root. Bentuknya indah banget. Bentuknya seperti itu. Kemudian kita melihat sekilas seperti ini, bagi yang belum pernah bertemu dengan tanaman sisen. Nah, ini ada spesiesnya, kemudian dari famili Vigaliaceae, kelasnya kecil. Kemudian, nah ini sesaat lagi kami akan akhiri paparan kami bahwa deskripsi varietas tanaman wijen ini yang ada di Indonesia. Saya rasa ini juga mungkin sudah ada yang sampai di Malaysia. Yang lama ini SBR, itu panjangan dari Sumberjo 1, 2, dan 3 serta 4. Kemudian ada jenis varietas lain yaitu Winas 1 dan Winas 2. Winas 1 dan Winas 2. Kemudian untuk warna bunga ini bisa kita saksikan ada perbedaan. Untuk SBR 1, SBR 2, SBR 3, SBR 4 ini agak putih, kemudian ada yang merah jambu ya, itu, kemudian warna keunguan ya, ada yang pink seperti itu. Karena kita bisa melihat dengan jenis-jenis ini tadi. Di awal tadi pada saat pensyaratan kita harus menyiapkan benih yang baik dan mengatur agar tidak ada kecampuran atau tidak termix dari seed itu. Maka setelah tumbuh kita jadi tahu berapa banyaknya, berapa warna yang ada. Nah, di situ kita bisa mengetahui misalkan SBR 1 ini keunguan, kemudian SBR untuk Winas ini lebih banyak ke kurang. Kemudian tinggi tanaman bisa mencapai 2 meter ya. Bisa mencapai 2 meter. Kemudian untuk jumlah kolong atau ruang kolong ini kita bisa mengetahui logo itu ada 8, ada 4 ya. Kemudian kolom ini logo itu sendiri ini ada juga. Nah, bentuknya seperti itu bisa melihat sehingga apabila kita menanam untuk deskripsi kadarnya apabila kurang dari 5 kurang dari 10, saya rasa itu bisa kita pahami mungkin manajerial yang mungkin juga kaitan antara lingkungan, pupuk dan varietas. Ekstensi produksi 1 sampai 6 hektar itu. Kemudian apa sih perbedaannya? Saya rasa untuk di Malaysia dan Indonesia ini juga jauh berbeda bahwa sebagai oil industry, tahini industry atau mentega yang berbasis wijen, ini banyak kita jumpai di Turki ya. Nah, ini kalau di Indonesia itu namanya, kalau berbasis kacang itu namanya enteng-enteng gitu. Tapi di sana katanya mentega berbasis pisang. Sebagai industri biskuit, ini confectionery, kemudian produksi untuk minyak itu jelas, kemudian
yang saya gambar di sini adalah traditional food to virus in Indonesia, in Solo namanya undi. Nah ini berbalut dengan sisa masak. Nah ini yang terakhir sebelum saya ambil ada ikan tanam budidaya sisen dengan pasir pantai seperti ini. Mereka menebarkan pupuk, kemudian kita tadi di awal sudah pahami kondisinya sangat memprihatinkan sebagai marginal land marginal. Kemudian ini bibit tanaman wijen atau sisen sudah mulai tumbuh pada fase vegetatif. Nah ini sudah mulai berbunga dan saatnya panen itu tidak. Nah ini pada saat kami mendampingi wanita tani di daerah pasir pantai, kita melihat hilir pantai di sekitar sana ada. Baik Ibu dapat saya sampaikan di sini. Lalu ada beberapa jurnal yang sudah muncul juga, nantinya bisa disampaikan baca di sini. Nah, ini adalah pengalaman kami di dalam menyampaikan tentang sisa sendiri. Thank you very much. Saya kembalikan pada Ibu Faris. Okay, terima kasih Bu Dewi. Thank you so much Bu Dewi for your sharing sessions. Bagi saya agak menarik ya, kerana macam saya sendiri sejujurnya saya tidak pernah melihat tanaman wijan ni ataupun bijan lah, kalau dalam bahasa di Malaysia kita panggil bijan lah, secara live lah. Rupanya pokoknya seakan pokok corn ya Bu, jagung ya? Ya. Pokoknya seakan corn juga ya Bu? Ya. Like jagung juga ya? Ya, pupuk itu ya. Itulah sangat menarik ya actually. Seterusnya dan juga ada beberapa variety yang diperkenalkan tadi yang telah dikongsi oleh Bu Dewi. Dan antara variety-nya Bu, dalam kelima tadi ada beberapa variety tersebut, yang mana paling yang yang paling disyorkan untuk kita tanam bagi mendapatkan produksi minyaknya, oilnya. Ini ya, terima kasih. Untuk penentuan varietas ini memang sangat penting, sehingga kita dengan membaca deskripsi itu tadi kita bisa tahu bagaimana pemilihan itu. Nah kalau melihat kondisi minyaknya ini saya rasa hampir sama ya, kurang lebihnya approx to antioxidant persen. Hanya saja pertimbangan yang utama adalah kondisi tanah, serta kondisi lingkungan sebelum ditanam. Mungkinkah digunakan sawah atau padi? Kemudian ada juga yang namanya untuk lahan pada hujan. Seperti itu, Ibu, misalkan itu pada hujan kita bisa, ini kurang lebihnya 50 itu yang rendah ya. Nah untuk yang 50 ini dinas 2 itu rendah memang, hanya saja itu lebih aman untuk lokasi lahan sandy. Kemudian untuk yang bekas sawah ini bisa yang SPR tadi, yang Sumberjo, atau untuk yang dinas itu untuk padang hujan. Padang hujan itu kalau istilahnya di Indonesia airnya hanya mengharapkan
dari curah hujan saja. Kalau di sini aman. Okey. Baik Bu. Ya, Ya. irigasinya istilahnya boleh dibilang irigasi terbatas. Sehingga pilih yang ini tadi minus 1 or 2. Okey. Okey, ada yang nak bertanya ke pada Bu Dewi, boleh terus tanya. Kalau ada question, any question from the students, you may ask directly to the Bu Dewi. Ini sudah mulai kuliah ya? Sudah. Ya, sudah. Semester gitu ya. Ya. Bu Dewi, among the oil yang kita consumekan, what is the unique of this vegan oil berbanding dengan yalah minyak kelapa, minyak oil palm and olive oil. What is the uniqueness of this sesame oil? Ya. Untuk keunikan dari minyak wijen ini, selain ada unsur-unsur tadi ya, ada protein, kemudian juga kandungan karbohidrat, mineral ya. Ini ada yang namanya minyak ya, minyak yang tidak menyebabkan atau banyak digunakan untuk orang-orang yang diet ya, sehingga tidak mempengaruhi kolesterol seseorang. Sehingga di dalam memasak suatu masakan, ini biasanya dicampur dengan minyak sesame. Itu ada oleat ya, kandungannya itu, kemudian mengandung kadar asam lemak jenuh yang kecil ya, ada sekitar 35,75%, ya. Asam oleatnya ada sampai 50%, linoleatnya ya. Kemudian dikonsumsi untuk rekan-rekan yang menjalani diet atau sedang menghadapi penyakit degeneratif, kolesterol tinggi. Dan itu ada juga untuk pemanfaatan minyak kulit ya, semacam itu. Dan ini juga digunakan sebagai bahan parfum. Dan parfum itu untuk mencegah supaya parfum ini baunya tidak cepat hilang. Nah, ternyata ada peran dari sesame oil di situ. Bu, ada pertanyaan daripada mahasiswa. Namanya Muhammad Sardil di sini. Dia nanya, berapa banyak minyak boleh dihasilkan untuk 1 kilogram bijan yang basah ke kering, Sardil? Kering. Yang kering. Ya, minyak wijen dari 1 kilo ya. Ya. Nah, ini saya rasa dari teknologi processing nanti bisa adik-adik baca bahwa di awal kami sampaikan bahwa proses untuk pembuatan minyak ini diawali dengan berbagai tahap. Ada yang menggunakan model penyangrean terlebih dahulu, kemudian ada yang menggunakan langsung menggunakan pempresan ya, pempresan begitu, sehingga wijen ini diuapkan terlebih dahulu, dipanasi sehingga komposisi kantong-kantong minyak yang ada di dalam biji wijen ini bisa muncul dengan lebih sempurna. Itu tergantung dari pemilihan model ekstraksinya. Ada yang menggunakan ekstraksi model Soclap ya, seperti itu. Dari 1 kilo paling tidak itu bisa sekitar 100 ya, 100 mili ya, 100 mili. Nah, sebagai informasi bahwa tadi pada saat kami mengenalkan deskripsi varietas
ini kita bisa berkreasi, istilahnya kita bisa berkreasi untuk memilih minyak yang tinggi kandungannya ya. Kemudian yang kedua, apakah ini akan dipergunakan untuk minyak kosmetik atau untuk konsumsi. Nah, jika dipergunakan untuk konsumsi, pasti kita membutuhkan apa yang namanya aroma atau rasa, gitu ya. Seperti halnya kita di dalam menyampaikan materi herbal and aromatik ya, herbal and aromatik kita perlu ada minyak ternyata diperlukan. Nah, rasanya ini pakai apa nih? Kira-kira teman-teman atau Mas Ahmad pernah kan? Ada yang tahu membuat aroma minyak ini dari mana? Nah, ini tidak perlu ditambah dengan material nada material, tetapi dari wijen itu sendiri. Nah, dari mana? Dari pemilihan karakter yang hitam. Tadi saya belum menyebut, lupa saya belum menyebut black sesame. Padahal di situ ada gambarnya ya, black sesame. Black sesame ini memiliki keunikan rasa, sehingga if we mix from white sesame and black sesame about 70 and 30, saya rasa 7:3, 6:4, ini akan muncul rasa yang berbeda manakala kita akan membuat suatu produk minyak ya, untuk masakan. Nah, ini suatu info atau ide yang menarik bagi kita semua. Virus dapat kita tindak lanjuti mungkin dalam suatu riset ya. Ini untuk membuat produk yang aromanya enak gitu. Kalau 7:3 terlalu strong rasanya atau middle ya. Itu yang Bu, ada lagi soalan lain daripada pelajar ni. Okey, daripada Muhammad Kamal, dia kata adakah pemprosesan minyak bijan ni Bu ataupun minyak wijen sama dengan pemprosesannya dengan minyak sawit? ya. Nah, Minyak sawit itu sendiri saya belum begitu banyak memahami karena hanya mempelajari atau mempersiapkan pendampingan di dalam budidaya kelapa sawit gitu. Nah, kalau pada minyak wijen ini oleh petani atau pengrajin di daerah, di sini apa namanya, petani menampung, kemudian dia berupaya untuk market for dari traditional system. Nah, ini mereka menguapkan terlebih dahulu, menyangrai memasak tanpa air supaya aroma ini tidak hilang gitu. Dan kantong minyak ini istilahnya siap untuk diproses. Setelah itu baru masuk di dalam pengepresan minyak begitu, nanti akan terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya ada yang menjadi minyak itu sendiri, kemudian ada yang dikatakan sebagai limbah sisa ekstraksi minyak wijen, namanya bengkel. Di kelapa sawit saya rasa juga ada bengkel kelapa sawit ya. Di sini bisa digunakan sebagai campuran pakan ternak ya. Tapi ada keunikan sendiri kalau di Solo. Apa coba nanti kalau di virus dan para mahasiswa main ke Solo itu ada yang namanya bungkel wijen, itu dibuat apa makanan namanya cabuk wijen. Nah, ini seperti kacang kacang tanah itu bumbu pecel namanya, kalau di Indonesia namanya kacang tanah itu rasanya gurih sekali. Sebelum
diberikan ke ternak ternyata bisa dimakan untuk manusia. Nah ini kreativitas dari orang-orang kampung atau orang-orang village di daerah kami. Jadi ada cabai wijen, kemudian supaya tidak daunnya itu terjaga dengan sempurna itu dipanggang. Itu kalau di Solo harganya approximately 1 ringgit itu berapa? 5.000 itu. 1 ringgit 5.000. Nah itu satu bungkus itu 5.000. Itu limbah sisa ekstraksi minyak wijen. Saya rasa menarik sekali. Nanti pada teknologi tracing kalau ada waktu nanti akan saya tampilkan juga dengan beberapa model pengolahan minyak wijen ya khususnya. Menarik juga Bu, kerana macam kami kan tak pernah lagi experience atau ada pengalaman lah dengan perprosesan terutamanya minyak wijen ni kan. Bu, ada 2 soalan daripada Abdul Qawi dengan Marsila. Kadang-kadang mereka ni sangat pemalu sedikit lah Bu untuk terus tak nak tanya. So the rest siapa nak tanya boleh angkat tangan dan terus tanyalah pada Bu Dewi. Bagi tanya, jika tanah berpasir ni macam mana kita nak amend tanah pasir tersebut ya Bu untuk suit dengan keperluan pertumbuhan pokok wijen ni? Ya. Untuk pertumbuhan? Ya. Ya, ada pertumbuhan pokok wijen. Ini kami dapat sampaikan sebagai berikut. Nah, sebagai contoh, kebetulan untuk kebutuhan pupuk ini kami pada beberapa tahapan untuk mencapai jumlah bunga atau number of flowers. Nah, kami melalui treatment biota, kemudian campuran menggunakan chicken manure, tidak cow manure. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa menebak kenapa kok Bu Dewi pilihnya chicken manure gitu ya. Nah, ini suatu hal yang menarik juga kalau kita diskusikan. Nah, ini ada pupuk untuk pertumbuhan 5 ton per hektar, kemudian 10 ton per hektar, dan 15 ton per hektar. Nah, di situ kita bisa melihat antara Sumberjo 1 dan Wina 1. Di situ hasilnya untuk jumlah bunga ternyata kita bisa melihat pada proses 10 ton, takaran 10 ton per hektar, dan chicken manure imbangannya 30 ton. Ini ternyata memberikan jumlah pertumbuhan yang baik. Kemudian untuk tanpa pupuk, ya, ini kita bisa melihat jumlah bunga yang agak kurang. Nah, ini saya rasa kebetulan pada saat kami menanam itu tidak hujan mengurai ini, sehingga keberlangsungan dari bunga dalam mencapai perkembangan menjadi polong tanaman itu tetap terjaga atau tidak jatuh ya, tidak mobile, tidak rontok. Sehingga ini yang dapat kita ketahui bersama, tanpa pemberian pupuk, kemudian pemberian arang aktif ya, arang aktif ini bukan arang aktif kelapa dari cangkang kelapa, kemudian pembinaan tambahan pupuk ini memberikan hasil. Itu
Begitu. Terima kasih Bu Devi. Okey, saya rasa mungkin soalan terakhir daripada Marcella. Bu, bisa enggak Vijan ni dibuat tekniknya propagasi ataupun productionnya menerusi tissue culture. Sekiranya boleh kita buat tissue culture, so among the plant part yang mana is suggested yang kita boleh guna? Ibu, untuk wijen ini suatu jenis tanaman yang sangat mudah untuk dibudidayakan dibudidayakan sehingga ibaratnya disebar gitu aja dimana dia pasti cepat tumbuh gitu. Tapi kalau untuk kepentingan education, science, saya rasa kalau ingin memperbanyak untuk viticulture, dipersilakan saja, bisa melalui daun maupun calon bunga ya seperti itu, maupun bagian tanaman yang lain, karena secara teori kita di dalam viticulture mengenal yang namanya totipotensi ya. Saya rasa dengan baik totipotensi kita dapat menunjukkan bahwa secara bentuk jaringan itu memang bisa terbukti seperti itu. Nah, kemudian untuk media tanam baik viticulture, saya rasa bisa dikombinasikan tidak hanya menggunakan artificial saja unsur-unsur haranya, tetapi bisa memanfaatkan pola tumbuh alami seperti dulu yang saya cobakan pada saat saya S1 dulu. Selain air kelapa itu sebagai pembanding satu, kemudian saya menggunakan ekstrak tanaman obat dulu, namanya daun dewa. Kalau di sini dulu ada daun Bismillah ya. Nah, ini ada daun dewa di Surakarta dan sekitarnya itu. Kalau nama latinnya Gingga precumbens. Ini melalui secara teori dari fisiologi ini, daun pertama sampai daun kelima ini memiliki aktivitas auksin yang tinggi ya, sehingga kita ekstraksi, kemudian kita gunakan sebagai bahan pemacu pertumbuhan. Ini saya berikan di dalam media tanam secara viticulture pada Cymbidium orchid. Ternyata ini memberikan peningkatan protoconagloides pada Cymbidium orchid. Nah, saya rasa melalui penggunaan ekstrak ini pada sisam baik viticulture, saya rasa ini menjadi suatu hal yang lebih baik ya, karena dari sisi daya tumbuhnya ini sangat besar gitu untuk sisam independen. Mari kita bisa mencobanya baik di sekitar. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak pada Bu Devi atas penjelasan yang diberikan oleh Bu Devi. Okey, saya rasa dengan ada soalan terakhir tadi, saya rasa itu ini ada sebelum tu ada sebarang pertanyaan lagi daripada pelajar sebelum kita tamatkan sesi perkongsian pada tengah hari ini. Ada? Jangan lupa Ibu, nanti kita foto bersama. Oh ya, bolehlah kita foto bersama teruslah ya. Di sini sudah pukul 12 kan. Di sini pukul 1 hour early. 1 hour. Ya, 1 hour early. Yeah. Okey, minta on camera lah semua. Iya. Voting sikit. Kenang-kenangan nanti bisa berkunjung di Indonesia, tepatnya di Universitas Muhammadiyah di Surakarta. Yeah. Sekarang ini ada namanya program dari kementerian itu Nielsen. Ya, kamu sudah belajar. Sehingga
we can change student from Indonesia, from Malaysia. Kalau di Indonesia ini ke beberapa perguruan tinggi. Jadi from Solo to Jakarta, kemudian Surabaya, Makassar. Ramai banyak juga ya, Bu? Ya. Ramai juga lah ya. Iya. Banyak. Okey, semua dah ready ke? Semua dah ready on? Okey, saya nak capture gambar ni. Okey, Abdullah, Muhammad, Nasha, okey, Rania. Okey. Ready? Okay, 1, 2, 3. Alright. Okay. Saya rasa itu sajalah ya. Sorry, Doctor, my internet is interrupting. It's okay, no problem. Jika ada pertanyaan nanti bisa disambung melalui email atau WhatsApp. Okay. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Segala kekurangannya, mohon maaf. Okay, terima kasih banyak sekali lagi kepada Bu Devi atas perkongsian. Dan juga terima kasih juga kepada pelajar yang hadir pada pagi ini dan masuk tengah hari ini. Thanks for your attention. So, ya Bu Devi, mungkin nanti bisa kita bertemu lagi untuk tatap muka. Terima kasih bisa bertatap muka, bertatap maya sementara. I would like to remind all of you. So next week we will have a test. Okay. On Wednesday, samalah at 11. So please get prepared. There's a few questions already, maybe around 2 or 3 questions. I will give you within 2 hours to answer the quiz and test. Tomorrow, next week, nursery management will test. Okay, so that's all from me. And on behalf of this course, VH 3013, Plan Propagation and Nursery Management, Bu Devi, kerana atas perkongsian ini. So any says from all of you sebelum kita tamatkan kelas kita pada pagi ini, tengah hari ini, ataupun wakil? Yes, Kowi, silakan. Kowi on mic, Kowi. On your mic, microphone. Thank you for the Dr. Ataupun siapa Sadir lah, Sadir boleh? Nurhayati for coming to teach us. Sadir ke Kowi? Saya lah Dr. Sakowi di Sumber. Okay. Okay, first of all, hari ini untuk perkongsian ilmu saya terus. Ya, terima kasih. Yang dilakukan oleh Muhammad Sadir. Terima kasih kepada Kemudian juga sebagai pengalaman kami dalam menyampaikan menarik dan mempunyai makna dan ilmu yang tidak akan pernah kami lupakan karena sangat bermanfaat bagi bidang kami yaitu sains pertanian. Semoga di dengan itu kita dapat berjumpa lagi dalam sesi perkongsian ilmu. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Thank you, Dokter. Thank you, Bu. Thank you, Dokter. Thank you, Bu.